Haleluya, puji Tuhan. Nama saya Joshua Alessandro Ondang dan kali ini kita akan membahas tentang materi hamba Tuhan dan jabatan. Nah, jabatan dan kedudukan sendiri seringkali dianggap berharga dan diinginkan oleh banyak orang. Namun dalam konteks rohani seperti yang dijelaskan oleh dosen pengampu Pendeta Dr. David Livingstone Araro MTH, beliau menyatakan bahwa jabatan dan kedudukan sejatinya sesuatu yang mahal jika dibeli dan memalukan jika dikejar secara obsesif. Meski demikian, manusia cenderung menginginkan jabatan karena jabatan ini berkaitan dengan needs manusia, yaitu aktualisasi diri dan penghargaan. Seperti yang dijelaskan dalam teori kebutuhan. Nah, kali ini kita akan melihat pandangan Alkitab tentang jabatan itu sendiri. Kita akan belajar 5 poin pandangan Alkitab tentang jabatan. Yang pertama adalah jabatan adalah kepercayaan dari Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Jabatan ini diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk kepercayaan mirip dengan kekayaan yang merupakan anugerah Tuhan. Dan jabatan ini tidak diterima oleh semua orang. Karena itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Nah, yang kedua, menurut Alkitab, jabatan ini adalah upah kesetiaan atau penghargaan. Kita dapat lihat di dalam Lukas 19 ayat 16-17. Nah, karena ini adalah upah dan kepercayaan, kita harus bertanggung jawab bahkan dengan hal-hal kecil ketika kita mendapat jabatan. Karena setiap tindakan kita diperhatikan oleh Tuhan. Ada 2 jalur untuk mendapatkan upah, yaitu prestasi dan kepercayaan. Nah, prestasi ini merupakan hasil dari kapasitas dan kemampuan diri kita. Jadi ketika kita memiliki kapasitas dan kemampuan, kita dipercayakan jabatan. Nah, yang kedua, hasil dari kepercayaan. Hasil dari loyalitas kita atau kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga diberikan reward, yaitu jabatan. Nah, Daud adalah contoh yang menonjol ketika kita membicarakan tentang prestasi, karena ia memiliki prestasi dan kedekatan dengan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata Daud itu memiliki kapasitas dan loyalitas. Upah kesetiaan yang didapati oleh Daud selanjutnya kita dapat pelajari dalam 2 Samuel 23 ayat 15-20. Nah, poin ketiga, jabatan menurut Alkitab. Jabatan adalah pelayanan menurut Lukas pasalnya yang 22 ayat yang ke-26. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka semakin besar pula tanggung jawab dalam pelayanannya. Jabatan bukanlah sekedar posisi, tetapi kesempatan untuk melayani lebih banyak orang. Jadi sehingga ketika kita menerima jabatan kepercayaan dari Tuhan dalam pelayanan kita melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk dapat melayani lebih banyak orang lagi lewat jabatannya yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Entah itu kita dapatkan lewat prestasi atau lewat kepercayaan. Yang keempat, menurut Alkitab, jabatan itu adalah tanggung jawab. Dalam 1 Timotius 2 ayat 7 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Jabatan dalam pelayanan adalah kepercayaan Tuhan untuk menjaga kawanannya, yang menunjukkan tanggung jawab besar dalam pelayanan. Tanggung jawab ini harus dijalankan dalam segala keadaan. Jadi ketika kita mendapatkan jabatan itu merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dalam segala situasi. Apapun situasi kita, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai sang penerima jabatan dari Tuhan. Yang terakhir, jabatan menurut Alkitab adalah hidup adalah kesempatan. Menurut Filipi 1 ayat 22. Jabatan dan kedudukan adalah kesempatan untuk mempengaruhi orang lain dalam kebenaran. Hal ini adalah peluang untuk kita menjalankan tanggung jawab kita dengan baik dan membawa dampak positif pada orang lain. Ketika kita mendapatkan jabatan, otomatis kita mendapatkan exposure yang lebih besar lagi di hadapan publik. Nah, ketika kita mendapatkan exposure yang lebih besar di hadapan publik, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menjalankan dengan tanggung jawab dan menjadi contoh mempengaruhi orang lain dengan kapasitas yang lebih besar lagi. Untuk itu kesimpulannya, jabatan dan kedudukan dalam pandangan rohani bukanlah tujuan yang dikejar secara egois, melainkan kepercayaan dari Tuhan yang membawa tanggung jawab yang besar. Jabatan diberikan sebagai upah kesetiaan atau prestasi dan harus dilihat sebagai pelayanan untuk kepentingan banyak orang. Sebagai hamba Tuhan, kita harus menjalankan tanggung jawab ini dengan kesetiaan dan komitmen.
kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pengaruh kepada orang lain dalam kebenaran dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan, marilah kita mempergunakan jabatan kita dengan maksimal, dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.